Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 16 Januari 2026 dengan judul Pesan Mendesak. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada saat ini. Sebelum kami melakukan segala tugas kami masing-masing, kami sangat rindu sejenak Tuhan untuk merenungkan kasih dan rahmat-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah segala doa dan permohonan kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Matius 22 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Mari kita ikuti penjelasannya. Penganut Millerisme merasakan desakan untuk memperingatkan dunia agar bersiap menyambut kedatangan Kristus. Salah satu sarana utama yang mereka gunakan adalah pertemuan perkemahan, suatu bentuk pertemuan keagamaan yang digunakan oleh kaum Metodis dan lainnya sejak sekitar tahun 1800-an. Prakarsa untuk pertemuan perkemahan dari penganut Millerisme pertama terjadi pada Konferensi Umum Boston pada bulan Mei 1842. Pada tanggal yang sama di tahun 1843, yang sudah tentu semakin dekat dengan peristiwa besar ini, ternyata sebagian besar dunia belum memperoleh peringatan. L.C. Collins mengungkapkan iman banyak orang ketika ia menulis, "Iman saya kuat terhadap kedatangan Kristus pada tahun 1843. Saya tidak membuat perhitungan untuk hal apapun di luar selain untuk kemuliaan. Namun dengan perhitungan untuk hal apapun di luar selain untuk kemuliaan, namun dengan waktu yang begitu singkat untuk membangunkan para gadis yang tertidur dan menyelamatkan jiwa-jiwa, kita harus bekerja, terus bekerja siang dan malam. Tuhan telah mendorong kita keluar dengan segera untuk memberikan undangan terakhir, dan kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan memaksa mereka untuk datang sehingga rumahnya dapat dipenuhi. Orang-orang kuat di Israel sedang menantikan bantuan kita. Seruan tengah malam masih harus dikumandangkan dan diserukan di setiap lembah dan di atas setiap puncak bukit dan dataran. Kegentaran yang mengerikan masih tetap mencengkeram orang-orang berdosa di Sion. Krisis akan datang sebelum pintu kasih karunia ditutup selamanya terhadap mereka. Mereka harus disadarkan untuk merasakan bahwa sekaranglah waktunya atau tidak sama sekali. Situasi mendesak dan tanggung jawab sangat terasa di benak para pengikut Miller pada pertengahan tahun 1842. Sehari setelah Collins menulis suratnya, Konferensi Umum Boston yang penting dibuka dengan Joseph Bates sebagai pemimpinnya. Konferensi itu tidak hanya memutuskan untuk mengadakan pertemuan perkemahan, tetapi juga menunjuk sebuah komite untuk mengawasinya. Tujuan utama pertemuan itu adalah untuk membangunkan orang berdosa dan memurnikan orang Kristen dengan menyampaikan seruan tengah malam. Beberapa pengikut Miller merasa bahwa upaya untuk mengadakan pertemuan semacam itu agak berlebihan. Bagaimanapun pertemuan perkemahan adalah usaha yang besar. Apa? Tanya beberapa orang. Segelintir orang Advent, penanti kedatangan Kristus, mengadakan pertemuan perkemahan. Wah, mereka hampir tidak mampu mengadakan pertemuan di gedung. Namun, kata kuncinya adalah bahwa mereka akan mencoba. Meskipun kelihatannya sulit, dan Tuhan membalas iman mereka. Josiah Leeds memperkirakan sekitar 500-600 orang bertobat kepada Tuhan selama 2 pertemuan perkemahan oleh penganut Advent yang pertama. Ada pelajaran di sini. Yang penting bukanlah penampilan luar tetapi berkat Tuhan. Dan Dia tetap bersedia
memberkati mereka yang melangkah maju dalam iman dan untuk mencoba. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.